Jadi ini punya. Tidak ya, nampaknya 18 September. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, illadzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Baik, jamaah sekalian, saya bacakan Quran, umahat, akhwat, filah, dimanapun berada. Alhamdulillah di hadir munasibah ya, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk memulai kajian kita kembali dalam rangka mentadaburi ya, ayat-ayat Allah, karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaiknya adalah yang mau belajar Al-Quran, dan suatu satwa adalah yang mau apa? Wa'allamahu, yaitu mentaklimkan, yaitu menjadi mu'alim atau pengajar. Karena itu adalah tugas terbaik, yaitu menyebarkan apa? Kalam Allah sebagai risalah, sebagai apa? Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kita hidup ini adalah kewajibannya sudah Allah tetapkan, yaitu dalam rangka ibadah. Dan ibadah kita sangat butuh bimbingan Allah di dalam menggali kebenaran risalah-risalahnya, kemudian dibenarkan oleh penjelasan Rasulnya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan memulai ya untuk kajian tafsir kita, yaitu surat At-Takatsur ya, yang semuanya insya Allah sudah hafal di luar kepala ya. Jadi di luar kepala artinya hafal yang sudah tidak membutuhkan pikiran karena sudah di luar kepala ya. Sudah tidak perlu menghafal banget, insya Allah sudah banyak yang hafal. Cuman untuk maknanya, nah ini yang penting, karena kita ini rata-rata adalah orang ajam yang tidak paham bahasa Arab, maka sangat penting untuk menggali apa? ilmu tafsir ya. Fattaqu tafsir ya, bertakwalah ya dalam kesungguhan kalian untuk mencari ilmu tafsir, fa innahu min kalamillah, karena sebenarnya ilmu tafsir adalah ilmu yang berasal dari kalam Allah atau sabdanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita insyaallah akan yakin dengan kebenaran Allah ya, dengan kebenaran rububiyah dan uluhiyahnya Allah. Ya, Allah sebagai zat yang satu-satunya harus kita ibadahi dalam semua aspek ya, bentuk-bentuk ibadah yang harus kita pelajari. Baik. At-Takatsur ya, yaitu apa artinya? Bermegah-megah. Ya, ayat ini ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan turunnya di Mekah. Ya. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat ya, karena ayat ini berkaitan tentang apa? Yaitu tentang keyakinan kita kepada Allah, ya, akidah kita kepada Allah, kemudian keimanan kita kepada Allah. Maka hal-hal yang berkaitan tentang hal tersebut ya, itu biasanya masuk dalam fase makiyah ya, yaitu menanamkan akidah ya, mengenal iman kepada Allah, yaumul akhir ya, hari kiamat dan seterusnya, fase-fasenya dikumpulkan di padang mahsyar ya, jadi kemudian dihisab ya, kemudian menerima hasil catatan, lalu masuk berjalan di atas sirat sampailah kepada surga dan surga yang nggak ada yang neraka insyaallah. Nah, ini adalah keyakinan tentang masalah akidah. Nah, sebagian ulama tetapi ada yang mengatakan surat At-Takatsur ini diturunkan di
di Madinah, ya, yaitu muncul ada satu kisah yang disebutkan Ibnu Katsir di sini, yaitu tentang tafakur, ya, saling berbangga-bangganya orang Ansor, di mana, ya, jadi orang-orang Ansor itu saling berbangga-bangga menyebutkan ini adalah orang terbaik, orang yang hebat, ya, dari kalangan kita, ya. Ini terjadi pada fi Bani Harisah wa Banil Haris, ya. Ini adalah kaum yang ada di Ansor yang mereka tafakhuru wa takassaru, ya, saling berbangga-bangga dengan adanya orang soleh, ada orang hebat yang ahli perang, ahli strategi, yang ahli politik, ahli dagang, ya. Kalau kita istilahkan sekarang ada bisnismennya, ada ahli politikusnya, ya, ada ahli, ya, jenderal perangnya, ya. Watakasuru, dan juga terhadap jumlah mereka, ya. Watakasur artinya jumlah, baik itu harta mereka, anak-anak mereka, tentara mereka, ya, karena zaman dulu zaman peperangan, ya, di mana laki-laki ketika jumlahnya banyak maka mampu sekali untuk apa, menahan dari gangguan perampok ataupun suku lain yang akan menyerang, ya. Dan mereka saat itu saling berbangga-bangga. Maka kemudian salah satu mereka mengatakan, ya, fikum mislu fulan bin fulan, ya, apakah di antara kalian ada yang bisa seperti fulan ini, dia ahli semuanya tadi, ya, ahli perang atau ahli dagang dan sebagainya. Maka yang lain mengatakan bakal ahrum mislu dzalika. Yang lain dari Bani Haris atau Bani Harisa tadi akan mengatakan kami juga ada, ya. Kami juga ada yang ahli pedang, ya, ahli strategi perang, ahli dagang, ya. Seperti hari ini satu keluarga, nah, kami ada yang lulusan S3, kami ada yang bisnismen, ya kan? Nah, ini ayat ini kitabnya masuk nggak kepada kita? Masuk, ya. Karena ayat ini juga patut kita renungi, ya, apa nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil untuk kita saat ini, ya, untuk keluarga kita dan sebagainya. Ya. Summa qalu intalaku bina ila qubida. Bahkan kemudian mereka akhirnya pergi, ya. Tidak cukup menyebutkan orang-orang yang hidup saja. Kalau kemudian mereka pergi ke kuburan, menyebutkan ini loh kuburan pahlawan-pahlawan kami. Kalau kita sekarang istilahkan, ini di Jawa ada Pangeran Diponegoro, di Aceh ada Cut Nyadin yang kemarin Pak Anies baru ziarah ke sana, ya kan? Nah, menyebutkan orang-orang yang dikubur, bahkan, ya, tidak cukupnya mereka menyebutkan orang yang masih hidup di kalangan mereka, sampai-sampai apa? Mereka menyebutkan kehebatan, kebaikan, keluar biasaan orang-orang yang sudah meninggal. Ini maksudnya apa? Yaitu mereka saling apa? Tafakhur, ya. Ada yang kaya, ya, punya onta banyak, sekarang punya mobil banyak, ya, punya Pajero masih kurang, ya, panas Jogojero kalau orang Jawa bilang. Mungkin punya Lamborghini, ya, punya Alphard, ya, sekian 10 atau jumlahnya sekian. Jadi takasur fil amwal, mereka saling berbangga-bangga dalam jumlah harta yang banyak. Nah, bisa jadi hal seperti ini ada pada keadaan kita, ya, di sebagian kita, ya. Nah, maka kemudian faja'altu ihdal ta'ifatani taqulu fikum mislu fulan yusiru ilal kubur wa mislu fulan faja'al akhar mislu dzalika fa'anzalallahu ta'ala. Maka ketika mereka berbantah-bantahan siapa yang terbaik dari Bani Haris dan Bani Haris ini, nah, kemudian ya, mereka menyebutkan semua kebaikan orang yang mati tadi sampai datang kepada kuburan, maka Allah menurunkan surat ini, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, laqad kana lakum fi ya. Jadi seperti itu, ya, tentang asbabun nuzulnya. Tetapi pendapat yang kuat ternyata tetap mengatakan ayat ini turunnya di mana? Di Mekah. Ya, meskipun tadi ada peristiwa, ada cerita tentang yang terjadi di kalangan Ansor. Artinya kalau Ansor itu adalah fase di mana Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Ya. Tetapi menurut para mufassir, ya, pendapat jumhur mengatakan ayat ini adalah pendapat paling kuat turun di fase Makkiyah. Ya, karena tidak mungkin para sahabat Ansor, ya, golongan orang yang hidup pada zaman Rasul, ya, golongan sahabat terbaik, mereka punya iman yang sampai seperti itu, saling berbangga-bangga sampai membawa kepada kufur. Mungkin ada riwayat itu, tapi
derajat dan kekuatannya apa tidak sekuat ya dari riwayat yang menyebutkan bahwasanya Al-Haqqumut Takatsur ini adalah satu surat yang Allah turunkan ya di mana di Makkiyah ya. Tetapi yang jelas dalam satu riwayat itu pasti ada riwayat yang berbeda ya. Maka itulah keindahan Islam. Begitu banyaknya warisan apa namanya ya, redaksi ilmu ya. Sehingga hal ini bisa kita ambil kebaikan-kebaikan ya. Tetapi secara ilmiah maka kita katakan juga nanti kesimpulannya bahwasanya riwayat yang kuat tetap mengatakan surat ini turun di mana? Di Makkiyah. Baik ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak tahu apakah ada bapak-bapak ya. Saya takdimkan ibu-ibu dalam penyebutan ya. Saya coba lihat. Ya, ini rata-rata ibu-ibu semuanya ya. Ya, syukur-syukur ada suaminya yang di sekitarnya alhamdulillah bisa berbagi ilmu, bisa sharing ilmu. Baik. Ayat ini ya ada sekitar berapa? 8 ayat ya. Di mana Allah mengatakan di dalam penjelasan Mukatsir di sini asalakum rabbud dunya wa na'imuha wa zukratuha an talabil akhirah wa ibtigha'iha. Surat ini ya 8 ayat tadi mengisahkan kepada kita tentang begitu sibuknya manusia di dalam kesibukan mereka mencari kecintaan pada benda-benda dunia ya, kita misalnya suka pada mobil itu cinta pada benda dunia kan nggak dibawa ke kuburan ya, cinta pada HP Samsung terbaru ya atau Apple misalnya. Cinta itu cinta yang sebenarnya fitrah ya, tetapi harus dikendalikan sesuai dengan aturan Islam yang benar. Nah, jangan sampai cinta di dunia ini baltu sirunal hayatad dunya minal akhirah gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan kekal kita kelak di akhirat ya. Karena di dunia ini kita tidak disuruh untuk hidup menikmati keseluruhannya, tapi masih disuruh Allah untuk beribadah ya, sekedar hidup untuk menegakkan illa lituqimna sulbahu. Kalau kita terangkan di kitab Minhajul Qasidin kemarin ya, tujuan makan ya ini sekedar menegakkan tulang ya, untuk kekuatan ibadah kerja dan sebagainya. Maka ayat ini berkaitan tentang sibuknya manusia dalam mencari perkara dunia. Na'imuha wa zahratuha ya. Zahrah ya, bunga-bunganya atau keindahan-keindahannya. Karena dunia ini begitu indah ya. Ada gunung ya, ada sawah hijau, ada makanan yang sangat enak ya. Bahkan sekarang dengan mudahnya bisa kita perhatikan di HP ya. Ini semuanya berkaitan dengan nikmatul dunia ya. Nah, sayangnya Allah mengabarkan di dalam surat ini bahwasanya asghalakum ya, sungguh telah menyibukkan sekali perkara dunia, kenikmatan dan perhiasannya tadi an talabil akhirat, daripada kalian mencari kehidupan akhirat ya, wabtigha ya, dan ya mencari keutamaan akhirat tadi. Watama dari kumdalika hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabir, dan kalian istimror terus menerusnya tamada tadi ya, mengerjakan hal tersebut dalam 24 jam kalian ya, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengingatkan di dalam 8 ayat ini bahwasanya secara umum ya, terlebih kita di umat akhir zaman ini yang sudah sangat jauh dari umur nabinya atau masa usia kenabian ya, ya jarak yang sangat jauh dari nabi, kita ini akan lebih mudah untuk terpengaruh dengan perkara dunia ya, dengan keindahannya tadi. Maka di sini kata Ibnu Katsir disebutkan ya, waqala Hasan Al-Basri alhaqumut takatsur ya, Allah mengatakan sungguh ya bermegah-megahan, takatsur berbanyak-banyak, dari kata katsir ya, katsir itu artinya banyak. Al-haqum telah menyebutkan, walaupun di sini para mufassir ya di dalam kitab tafsir Zaidul Nasir misalnya
saya dapatkan keterangan, ya, ada yang membaca a'alhakum, ya. Apakah benar, ya. Ya, di sini ya kalimatnya ada a-nya, pertanyaannya. Ini bentuknya apa? Istilahnya, benarkah kehidupan dunia apa kalau menyibukkan kalian, ya kan? Ini adalah a'alhakum bihamzataini maksuratani, ya, alal istifham. Di sini ada tambahan hamzahnya. Ini yang apa? Yang membaca, ya, menurut qiraahnya Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas, As-Sa'di, Abdul Aliyah, dan seterusnya. Tetapi dalam riwayat yang dibaca oleh Muawiyah dan Aisyah dikatakan, ya, atau dibaca dengan al, ya, hanya dipanjangkan al-hakum, ya, di hamzah wahidah mamdudah istifhaman, ya, sebagai bentuk pertanyaan, tapi hamzahnya tadi yang dua digabungkan, maka dibaca panjang al-hakum mustaqasir, ya. Seperti itu. Ala kulli hal, ini hanya berdasarkan riwayat qiraah saja. Memang qiraah itu sangat banyak, bahkan ada yang mengatakan 10, ya. Atau minimal 7, ya. Kalau 10 berarti ada tambahan yang 3. Ini nanti berkaitan dengan ilmu tafsir, ilmu qiraahnya. Maka Allah mengingatkan bahwasanya kehidupan manusia ini penuh dengan hal yang melalaikan, ya, pada ayat ini. Ada ayat yang pertama, ya. Maka kata Imam Mujahid, ya, bahwasanya kita ini dalam rangka mencari kehidupan akhirat, ya, dengan penuh banyaknya keindahan dunia ini, sehingga hal itu menjadikan lemah, ya. Ya, jadi kalau kata Imam Mujahid di dalam tafsir Ibnu Katsir juga, bahwasanya sesungguhnya manusia dalam rangka mencari kehidupan akhiratnya ladoi, sungguh sangat lemah, ya, ikhtiarnya. Kenapa? Karena memang imannya itu akan diturunkan dengan perkara dunia tadi, ya. Pekerjaan yang belum selesai, masuk ke rumah, ya, dibawa pikiran-pikirannya, ada kontrak, ya, ada usaha untuk membuat begini dan seterusnya itu, maka semuanya itu kemudian menyibukkan sehingga urusan kita terhadap menjadi ladoi pun sungguh sangat lemah, ya. Kemudian hatta zurtumul maqabir, ya. Sampai kapan, ya? Sampai kemudian, oh ya, sebelumnya ada satu yang terlewat, ya. Sebelum masuk ke ayat yang kedua, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dalam bab riqaq, ya, bab perbudakan, dari sahabat Anas bin Malik an Ubay bin Ka'ab, ya, qala, ya, kunna nara hadza min al-Qur'an hatta naz'alhakum mutakasir, yakni law kana li ibni Adam wadin min dahabin. Jadi disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, karya siapa itu? Al-Imam Bukhari, ya, jelas, ya, Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Bahwasanya kata Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab ini seorang Ansor, ya, yang dia menjadi sekretaris Nabi, orangnya sangat cerdas, ya, ahli dalam ilmu faraid. Ya. Maka orang yang ahli faraid itu biasanya orangnya cerdas, ya, sampai kemudian ahli hitung-hitungan, ya. Maka kemudian dia jadi sekretaris Nabi. Artinya orang yang sangat sekret, ya, sangat paling tahu hal-hal yang dirasakan Nabi, tapi dia menjadi sekretaris Nabi, disuruh menulis. Ya, artinya banyak hal yang dia ketahui dari Nabi. Kata Ubay bin Ka'ab, kunna nara hadza minal Qur'an, ya. Ayat ini, ayat pertama tadi, alhaakumut takasur, ya, itu diturunkan, yakni karena apa? Karena li ibni Adam wa adin min dahab, ya. Karena anak Adam itu menganggap bahwasanya seolah-olah, ya, dalam kehidupan dunia itu mereka itu bermegah-megah, seolah-olah mereka memiliki emas sebesar satu lembah, ya, satu lembah penuh yang berisi, sehingga mereka kemudian bertakasur, saling berbangga-bangga. Ini menurut riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Waruya Imam Ahmad an Abdullah bin Syahir qala, ya, dan sebutkan, ya, ada satu riwayat pula dari Imam Ahmad, ya, dari Abdullah bin Asy-Syikhir, ya,
berkata, intahaitu ila Rasulullah, ya kami pernah pergi menemui Rasulullah, kemudian setelah selesai, ya kami melihat bahwa yaqulu alhaakumut takatsur. Jadi ketika kami sudah ada datang kepada Rasulullah, kemudian ngobrol-ngobrol sudah selesai, intahaitu, ya. Maka kemudian saya itu mereka melihat Rasulullah sedang membacakan alhaakumut takatsur, ayat pertama dari surat Takatsur ini. Kemudian Rasul mengatakan yaqulu Ibnu Adam, ya. Ibnu Adam itu selalu berkata, mali, ya, hartaku. Artinya di dalam dia hidup dunia sering banget ya, setiap harinya berpikir tentang harta. Hartaku, oh hartaku, ya, mali. Ya. Wahalaka min malika ila ma akalta fafni. Kata Rasulullah, ya, bahwasanya wahalaka min malik. Tidaklah ya, harta yang kamu miliki itu akan menjadi milikmu illa ma akalta fafni. Yang pertama ini ya, yaitu kecuali hanya apa yang engkau makan, maka harta itu kemudian habis. Ya. Jadi kita punya uang, ya kemudian kita belikan makanan, lalu makan kita konsumsi, maka itulah harta yang bisa kita rasakan dan kita miliki. Yang pertama itu, ya. Yang kedua, awalabista fa'abalaita. Yang kedua, yang disebut dengan harta yang tadi kita bertakasur, berbangga-bangga dan berbanyak-banyak, kategorinya adalah yang labista fa'abalaita. Yang kalau kita itu punya harta kemudian dipakai ya fa'ableta lalu kemudian menjadi usang. Misalnya kita beli harta untuk pakaian, maka ya kita pakai terus harta tadi ya fa'ableta sampai usang. Itulah harta kita. Maka ketika usang kita sudah tidak memakai lagi, kita entah itu dibuang atau mungkin ini tampir ya. Ya, sampai misalnya barang itu gak ada atau mungkin masih bagus di sedekah. Intinya sampai usang tadi ya, kalau sedekah nanti pembagian yang berikutnya. Maka semua harta yang kita pakai sampai usang itulah harta kita yang masih bisa kita miliki. Itu kategori yang kedua. Ya. Jadi termasuk kalau kita punya mobil ya, sampai mobil itu rusak ya, selama kita bisa memakai mobil itu, itulah harta kita. Kita punya HP. HP itu selama masih kita beli masih ya belum usang ya, bahkan usang sekarang kategorinya kalau sudah muncul update ya, keluaran yang barangnya lebih cepat hari ini ya. Misalnya ada Samsung tipe M31 ya, ada tandingannya A sekian gitu, maka itu kita anggap kita pengen ganti yang pada model baru, maka seolah-olah itu menjadi usang. Ya, padahal usang itu nanti bisa secara makna ya, kalau makna modern kan bisa karena ada muncul yang baru, produk baru. Kalau usang mungkin ya sampai rusak. Ya. Tapi selama benda itu dimiliki, itulah kategori harta kita yang kedua. Kemudian kata Nabi, aw tasaddaqta fa amdaita, atau harta kamu itulah yang masuk yang ketiga ini, yaitu yang telah engkau sedekahkan fa amdaita. Kemudian pahalanya mengalir terus-menerus fa amdaita. Maka tiga ini, ya kata Nabi, bahasanya ketika Ibnu Adam itu selalu berpikir tentang harta-harta setiap harinya, ternyata Nabi mengkategorikan harta itu hanya ada tiga. Yang pertama adalah yang kita makan, kita konsumsi. Kita bayangkan adalah kalau di rumah apa yang ada di dalam kulkas gitu ya, yang kita makan, baik itu sayur nanti akan dimasak ya, kemudian ada roti, ada minuman ya akan kita minum. Maka itulah harta yang menjadi milik kita, tapi nilainya akan habis ketika kita sudah makan. Atau yang kedua, harta itu bisa kita pakai, tidak keberadaannya tidak habis, tapi bisa kita pakai terus-menerus sampai fa'ablaita. Ya, sampai sampai usang, ya, sampai rusak. Ya, mobil ya, sampai dia rusak ya, atau kita jual lagi ya karena pengen ganti ya, maka dianggap usang ya. Atau kita punya ya kategorinya adalah benda-benda ya, yang keberadaannya ada sekitar kita, seperti itu ya. Atau yang ketiga yang yaitu semua harta yang sudah kita sedekahkan, maka kemudian paham beta pahalanya terus-menerus mengalir. Maka kita memilih yang mana ini ya, kategorinya hanya tiga itu. Maka kalau bisa perbanyaklah harta yang ketiga, karena pahalanya akan mengalir.
Itu ya. Jadi Imam Adam itu selalu berpikir sehari-hari dengan masalah dunia. Yang karena Nabi mengatakan harta itu 3 tadi. Kemudian diterangkan juga di dalam Sahih Muslim dari riwayat Abi Hurairah dengan redaksi yang sama. Yaqul abdu mali wa inna malahu min mali salas Allah bisa fabla atau tasaddaqa famdu. Ya, karena Adam selalu mengatakan hartaku, ya. Tapi dia berpikir harta. Tiga, maaf kalau ya. Allah bisa fabla, engkau yang harta yang engkau pakai lalu kemudian dia usang. Atau tasaddaqa famdu, atau yang engkau sedekahkan lalu harta itu mengalir pahalanya. Ya. Wa masiwan dalika fadaibun wa tarikuhu linnas. Maka selebih dari yang 3 itu, ya, harta itu akan hilang, ya, atau akan kalian tinggalkan, ya, untuk diberikan kepada manusia, yaitu ahli waris kamu. Misalnya apa? Ya, benda yang tidak usang, misalnya kita anggap rumah, ya, atau mobil yang kita miliki seumur hidup. Maka ketika itu memang tidak usang, kemudian kita jual atau buang, ya. Maka akan keberadaannya dimiliki oleh anak-anak kita atau istri kita. Rumah misalnya, rumah yang kita bangun, ya, beradanya ada setiap harinya. Kemudian tidak usang, ya, keadaannya. Tetapi ya selebih dari 3 itu ternyata harta tersebut tidaklah bernilai untuk sampai akhirat, karena akan ditinggalkan, ya, akan ditinggalkan, ya. Bahkan sebagian akan dianggap hilang, ya, dengan ketidakadaan kita. Misalnya, ya, mungkin dalam masalah PNS, ya, pensiunan, ya, dia meninggal sudah nggak punya istri, maka ketika dia meninggal, harta itu pensiunannya karena dia sudah tidak punya istri, ya, maka ya hilang, ya, seperti itu. Itulah keadaan gambaran karakter harta dunia. Maka harta kita itu sebenarnya yang kekal abadi hanyalah 1, yaitu harta yang kita sedekahkan. Ya. Maka benar sekali yang disampaikan oleh Anas, ya, bin Malik dari riwayat Imam Bukhari, ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah pernah berkata, yadba'ul mayyit salasa, ya, mayit itu ketika di dunia akan diikuti 3. Bayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun, ya. 2 yang akan kembali, ya, wayab komahu, dan yang akan bersamanya hanyalah 1 barang saja, ya. Yadbahu ahluhu wa malhu wa amal. Ketika dia itu meninggal, yadbahu, ya, dia diikut 3, ya. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Nah, ternyata fayarji'u ahluhu wa malhu, keluarganya dan hartanya akan punah. Tidak ada kisah seorang istri yang ketika meninggal mau menemani 1 malam saja, ya, di kuburan, ya, ditutup, ya, atau mungkin di sana dikasih AC, dikasih ruangan, ya, 1 malam saja atau 40 hari misalnya, ya. Ya, walaupun dia bilang di dunia adalah pengen hidup semati, ya, itu tidak berlaku, ya, ketika ketika kita nanti sudah meninggal. Ya, maka tidak ada, ya, semuanya akan pulang, ya. Demikian juga ya, hartanya, ya, mobil yang mengantarkan, ya, kemudian benda-benda lain, ya, yang berkaitan dengan dirinya yang dia miliki dulu juga akan pulang. Wayab amaluhu, dan yang tetap hanyalah harta kita yang kita amalkan, yaitu amalan kita. Wayab amaluhu, dan yang tetap adalah amalan kita. Maka sungguh benar apa yang dikatakan Nabi, mana qasat shadaqatun min malin. Ketika kita hidup di dunia, kita mensedekahkan suatu harta, itu tidaklah mengurangi, ya, nilai harta itu. Karena harta itu berubah menjadi harta akhirat. Nilainya menjadi lebih, ya, nilainya menjadi lebih. Harta itulah harta yang akan menemani kita, dan kemudian, ya, menemani kita setelah kemudian dihisab. Harta itulah yang akan memperberat timbangan kita di mizan kita kelak masing-masing.
Maka mana kasat sedekah sedekah itu tidak mengurangi harta, hanya merubah harta dunia kita menjadi harta akhirat. Ya, baik. Ini disebutkan di dalam riwayat Muslim. Kemudian juga Rasulullah mengatakan yuhramu ibnu Adam wa yabqa minhu isnatani. Ya. Ketika ibnu Adam itu menua, ya, maka yang tetap bersamanya di dunia, ya, kalau kita pandang ada sisi-sisi yang lain, bukan harta, ya. Maka kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas juga, Anas bin Malik, dikatakan yuhramu ibnu Adam wa yabqa minhu isnatan. Ketika ibnu Adam itu menua, ya, tinggal dua hal saja yang tetap, ya, di dunianya, yaitu al-hirsu, ketamakan, dan wal amal, dan angan-angan. Ya, ketamakan kita dulu pengen beli rumah 2, ya, atau pengen beli mobil, ya, panjang, ya, jadinya kereta, ya, atau mobil besar, ya, atau amalun, yaitu angan-angan kita ingin apa, ya, dulu itulah yang tetap, ya, yang tetap di dunia. Jadi ketika orang itu menua, sudah tidak dia berikhtiar lagi untuk mengejar semuanya, maka, ya, yang ditetapkan, ya, hanya 2 saja yang masih tertinggal di dunia, yaitu al-hirsu wal amal, yaitu ketamakan dan angan-angan. Baik, ya, itu tentang keadaan bagaimana manusia itu diistighalkan, disibukkan dengan perkara dunia, dengan takasur fil amwal wal aulad, seperti perkataan Hasan Al-Basri tadi. Jadi manusia itu berbangga-bangga dalam jumlah anak, ya, dan harta. Kemudian hatta zurtumul maqabir, ayat kedua, ya, sampai kapan, ya, jelas pembatasnya adalah sampai kematiannya. Ya, sampai kematiannya. Maka di sini menarik, saya perkuat penjelasan saya ambil dari tafsir As-Sa'di, ya, Taisir Karim Ar-Rahman, ya, di kalamil Manan. Ya. Di sini kenapa Allah menggunakan redaksi hatta zurtumul maqabir, ya, yaitu sampai kalian zurtum itu dari kalimat zaro yazuru ziarah, ya. Jadi kalau zaro itu bertemu dengan domir antum, ya, mutasil, bersambung menjadi zaro, zaru, zarot, zarota, zirna, zirta, ya, atau zurna, zurta, zurtuma, zurtum, ya, zurtum, ya. Jadi zaro menjadi zurtum, ya. Sampai kalian telah berziarah, ya. Jadi ke kuburan, ya. Jadi kita itu bersibuk-sibuk dengan harta sampai kita ziarah ke kubur kita. Di sini menggunakan kalimat redaksi ziarah, ini menunjukkan bahwasanya kuburan itu adalah alam yang bukan menjadi terminal akhir kita. Kita hanya hanya akan berziarah sebentar. Ya. Maka kata Syekh Sa'di di dalam tafsirnya, ya, li'anna Allah samahum zairin walam yusamahum muqimin. Ya, kenapa Allah tidak menamakan orang yang telah meninggal itu akan mukim, tinggal lama di alam kubur, tapi Allah mengatakan zairi, ya, artinya berziarah saja, ya. Ini menunjukkan bahwasanya fadalan dalika alal ba'si wal jaza alal a'mal fi daril baqiyah wirfan, bahwasanya setelah dia berziarah ke alam kubur nanti akan ditegakkan kembali hari di mana manusia akan dibangkitkan dan diberikan jaza, pembalasan dari semua kebaikan amal-amal dia atau keburukan dari amal-amal dia di dunia untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, ya. Jadi kita ini ada batas kenikmatan di dunia, yaitu sampai kita meninggal, ya, hatta zurtumul maqabir. Tetapi kategorinya kita itu tidak akan menetap lama di sana. Kita hanya berziarah. Ya, meskipun mungkin orang yang meninggal dari zaman Qabil Habil, ya, dia sangat lama, seumur mungkin, ya, bumi ini atau beberapa ribu tahun lamanya, tapi kategorinya dia tidak menetap, karena perbandingannya dengan akhirat yang kekal abadi, ya, tidak ada tua lagi di sana, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak ada yang memotong kenikmatan, mamnu'ah, dan juga tidak ada lagi yang terlarang di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah.
Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, ya, abadi dan penuh dengan keindahan. Maka manusia tidak diberhentikan di kubur saja sebagai pembalasan akan nikmat Allah. Karena nikmat kubur itu belum seberapa, ya, dengan nikmat yang ada di surganya, di jannahnya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun, ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ini, hada wa'idun bu'dun wa'id, ya. Jadi ini adalah satu peringatan yang keras dari Allah. Kalla, ya, sekali-kali jangan begitu manusia. Jangan kalian itu disibukkan dengan perkara dunia, ya. Saufa ta'lamun, ya, kelak kalian. Saufa itu kalau dalam ilmu nahwu ini menunjukkan waktu yang apa? Ya, lama, ya, kelak, ya. Jadi kalau saya itu artinya saya akan, ya, besok atau 2 hari. Sa'afal, saya akan berbuat ini 1 jam kemudian atau 2-3 jam atau 2-3 hari. Tapi kalau saufa itu artinya waktu yang sangat rentangnya lama. Saufa, kelak, gitu ya. Artinya ketika di alam kematian, mereka semuanya saufa ta'lam, akan mengetahui. Summa kala saufa ta'lam, ya. Dan sungguh kalian kelak akan mengetahui dari apa? Perilaku perbuatan kalian. Ya. Mufassir ada yang menjelaskan, ya, tambahannya menurut Imam Ad-Dhahhak, kala saufa ta'lam yang pertama ini diberikan kepada orang-orang apa? Orang-orang kafir, ya. Orang kafir kelak akan mengetahui, ya, dari amal perbuatan. Kemudian summa kalla saufa ta'lamun, kemudian orang-orang beriman, yakni ayyuhal mu'minun, ya, kata Imam Al-Dhahhak, kalla saufa ta'lamun, ya. Jadi orang beriman dengan amal solehnya juga kelak kalian akan mengetahui dari pembalasan yang Allah akan berikan, ya, dari berupa apa? Nikmat surganya. Ya. Baik, karena di sini di Cipayung sedang adzan, kita dengarkan 2-3 menit ke depan untuk mendengarkan adzan. Bagi yang belum di daerahnya terdengar suara adzan, ya, bisa menyiapkan pertanyaan atau yang lainnya, ya. Aku juga bayang-bayang. Aku juga bayang. Aku juga bayang. Aku juga bayang. Aku juga bayang. Aku tidak ada bayang-bayang. Aku ada. Aku ini bagus.
Baik, kita lanjutkan Ibu sekalian, sahabat dalam Quran dimanapun berada. Jadi kita sampai pada apa? Ayat 3 dan 4. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, ya. Kelak ya, sungguh kalian akan mengetahui dan kalian sungguh akan mengetahui. Ya. Kalau menurut pendapat Imam Ad-Dhahhak, ya, ini diberikan ya, bagi orang-orang kafir yang pertama. Karena di sini kitabnya diawalkan karena yang akan disibukkan lebih banyak dengan perkara dunia, harta dan harta tadi adalah apa? Orang-orang kafir. Ya. Orang kafir itu apa? Mereka ketika hidup di dunia memandang bahwasanya dunia ini adalah surga mereka. Ya. Maka mereka akan lebih banyak disibukkan untuk mencari. Ya. Padahal harta itu, ya, itu di sini disebutkan ada satu kisah bagaimana seorang itu diikat dengan hartanya. Ya. Kita Batil Ahnaf bin Qais, ya, ismuhu Ad-Dhahhak, ya. Satu ketika ada salah seorang sahabat, ya, di sini disebut Ad-Dhahhak juga. Annahu ra'a fi yadi rajulin dirhaman faqala, dia melihat salah seorang sedang di tangannya itu memegang uang 1 dirham. Faqala liman hada dirham? Faqala rajul li. Ya, maka yang tadi mengatakan milik siapa uang dirham ini, ya, ingin bertanya secara langsung. Kemudian laki-laki yang memegang uang tadi mengatakan itu hartaku. Ya. Faqala, ya, Imam Ad-Dhahhak mengatakan inama huwa laka idza anfaqtahu fi ajrin, ya. Sesungguhnya 1 dirham yang sedang di tanganmu itu akan menjadi milikmu ketika engkau apa? Menginfakkannya fi ajrin, untuk mencari apa? Balasan dari Allah. Atau ibtigha'i syukri, ya, atau untuk mencari rasa syukur kita kepada Allah. Misalnya ketika kita mendapatkan kelebihan harta, ya, Allah akan menambahkan ketika kita itu apa? Bersyukur. Maka ketika kita punya kelebihan harta, kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Menginfakkannya kepada anak-anak yatim, fakir, dan sebagainya. Itu sebagai wujud kita apa? Mengeluarkan harta tadi karena ingin apa? Bersyukur. Ya. Maka itulah yang menjadi kategori apa? Harta itu menjadi milik kita. 1 dirham tadi akan menjadi milik kita. Ya. Ya. Summa ansyada al-ahnaf mutamasilan qaulu syair. Ya. Kemudian, ya, sahabat ini kemudian bersenandung, ya, mengucapkan dalam satu syairnya yang menarik, anta lil mal inda amsakta, sesungguhnya engkau akan menjadi, ya, milik hartamu ketika engkau menahan harta itu. Maksudnya ketika kita itu mengumpulkan harta yang sangat banyak, ya, kita kumpulkan di bank yang sangat aman pun, ya, pasti setiap waktunya kita itu akan terpikir, ya, terambil konsentrasi kita untuk minimal kita berhitung harta itu jumlahnya berapa. Atau kita akan berbangga, oh harta kita banyak, siap beli ini, totalan ini, mau beli ini, macam-macam itu kan. Sudah di apa? Les di keranjangnya, Sofia atau yang lain. Ya, akan akhirnya menjadikan harta tadi akan menyandera kita. Amsakta. Ya. Maka harta itu akan apa? Menahan kita, menahan pikiran kita, menahan kebebasan pikiran kita dan sebagainya. Fa'ida anfaqtahu fal malu lak. Tetapi jika harta itu engkau keluarkan dalam bentuk infak, engkau infakkan harta tadi, maka fal malu lak, maka pada saat itulah harta itu menjadi milikmu karena sudah kau berubah menjadi apa? Kau berubah menjadi harta. Tapi kalau kita tahan harta itu, maka harta itu akan apa? Amsaktahu, akan menjadikan kita ini pikiran kita tersandra, ya, untuk kita ngamani, ya kan? Karena harta itu kan bedanya dengan ilmu. Kalau ilmu itu menjaga kita, kalau kita harus menjaga harta. Ya. Bahkan kalau hartanya sangat banyak, amsaktahu, akan menyandera pikiran kita. Ya, itu adalah apa? Nasihat dari ulama dulu. Subhanallah, sangat menarik sekali kalau kita renungi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka tadi ayat tadi, ya, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, ya, ini adalah satu peringatan. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ya, kelak, ya, saya kalian akan mengetahui akibat dari apa? Disibukkan dengan perkara-perkara tadi dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang yakin, ya. Jadi di sini kata Ibnu Katsir, law alimtum haqqal ilmi lama alhaqum takasur an talibud daril akhirah hatta sirtum ilal maqabir.
ya sungguhnya kalian kelak ya akan mengetahui dengan seyakin-yakinnya pengetahuan, hakul ilmu. Ya, tadi ilmu yakin tadi ya. Ketika apa? Berbanyak-banyak harta tadi sungguh telah menyibukkan engkau dari perkara mencari apa? Kebaikan dunia akhirat kalian yang kekal abadi tadi. Hatta sirtum ilal maqabir, sampai kalian berjalan menuju pada kuburan-kuburan kalian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya balasan Allah itu akan ditujukan fasenya setelah apa? Kematian. Ya. Maka sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau membagi tingkatan keyakinan itu ada 3. Ya. Pernah saya sampaikan, mungkin di sini ada salah satu ibu-ibu yang hadir, Bu Dinar ya. Ya, mungkin barangkali masih ingat Bu Dinar ya. Ilmu itu ada 3. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga apa? Hakul yakin. Apa ini bedanya? Ini ibu ada yang tahu. Jadi ilmu yakin, kemudian apa? Ilmu yakin, kemudian ainul yakin dan hakul yakin. Ini tingkatannya berurutan seperti ini ya di dalam Madarijus Salikin. Jadi kalau kita mengilustrasikan, kita melihat orang yang berjualan madu ya. Kita melihat dan yakin dan kita tahu secara ilmu bahwasanya madu itu manis, ya kan? Kemudian kita membelinya, kemudian kita merasakan madu tadi, ya. Maka contoh inilah kemudian mengkombinasikan 3 perkara tadi. Ketika kita apa? Ilmu yakin, kita tahu dengan ilmu kita bahwasanya madu itu manis, ya, itu adalah pengetahuan kita sebelum apa? Mencoba madu. Tapi kita tahu secara ilmu bahwasanya madu itu apa? Manis. Ainul yakin. Dan ketika kita membeli madu tadi, ya, maka kita melihat sendiri madunya seperti itu, ya, asli dan sebagainya. Kemudian hakul yakin, ketika kita sudah merasakan benar-benar madu yang kita konsumsi itu manis, itulah masuk pada derajat hakul yakin. Jadi kalau kita ambil contoh kepada perkara akhirat, ya, ilmu yakin, ya, kita yakin bahwasanya ilmu Allah, ya, dalam risalah-risalahnya atau syariatnya menjelaskan bagi orang yang beramal soleh Allah akan masukkan ke dalam surga. Kita dengan ilmu itu kita yakin, ilmunya kita yakin. Kemudian ainul yakin, nah di sini. Ketika kemudian kita diperlihatkan di padang mahsyar itu gambaran neraka jahanam, atau kemudian kita sudah masuk ke dalam surga ya dengan hisab yang dimudahkan, kita masuk ke dalam merasakan nikmat surga, maka itu adalah apa? Jadi ilmu yakin, kemudian apa? Masuk kepada ainul yakin, kita melihat sendiri, kemudian hakul yakin kalau sudah apa? Merasakan, seperti itu. Maka di sini ayat berikutnya Allah mengatakan, ya, setelah kalau ta'lamuna ilmu yakin, sungguh kalian akan mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, yaitu setelah fase kematian, semua yang terjadi dalam fase-fase akhir itu ternyata apa? Allah wujudkan menjadi sebuah kebenaran. Oh, ternyata kita suruh apa? Ditanya dengan malaikat 2 ya, dengan 3 pertanyaan. Kemudian dikubur itu sangat gelap, tetapi sebagian mendapatkan kenikmatan, sebagian apa? Mendapatkan azab kubur sebetulnya. Ternyata itu benar. Kemudian kita dibangkitkan ya dengan apa? Dengan nafkul faza ya, dan nafkul apa? Jadi dengan bangkitan untuk tiupan untuk membangkitkan manusia, kemudian kita digiring ke padang mahsyar dan kita melihat semuanya. Ya. Maka ketika di padang mahsyar itu Allah mengatakan ayat berikutnya la tarawunal jahim, ya, sungguh kalian kelak akan diperlihatkan yang namanya neraka jahim, ya. Di padang mahsyar itu kita akan diperlihatkan, ya. Maka ketika kita melihat ya dengan ainul yakin, dengan mata, ya. Karena ain itu bisa dimaknai kita melihat dengan ya, seyakin-yakinnya melihat langsung. Dan ain itu juga sebagian ulama mufassir menjelaskan ain itu adalah benda. Artinya benda yang dilihat itu benar-benar ada, bisa kita lihat.
bisa kita lihat pada saat itu di padang mahsyar. Maka Allah mengatakan di sini ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Ya. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Ya. Anda tafsir al-wa'id al-mutaqaddim. Ya, ketika Allah mengatakan sungguh kalian akan melihat neraka jahanam, ya, jahim itu di sini maksudnya adalah neraka jahanam. Ya. Kemudian sungguh kalian akan melihatnya dengan ainal yakin. Dengan apa? Ini masuk pada tingkatan yang kedua tadi. Pandangan yang apa? Benar-benar melihat ya, bendanya. Ainul yakin artinya dengan pandangan mata kita sendiri. Ya, pada saat itu kita berdiri, kemudian diperlihatkan Allah gambaran neraka jahanam, kita melihat dengan mata kepala sendiri. Dan ainnya dan bendanya, ain itu mana juga benda. Neraka jahanam itu betul-betul Allah perlihatkan. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir di sini, ya, ini adalah satu gambaran peringatan yang sangat keras, ya. Wa hadza ru'yatu ahlunar alladhi idza zufirati zufratan wahidatan, ya, ketika neraka jahanam itu diperlihatkan, ya, maka orang-orang yang Allah naskan untuk masuk dalam neraka, ya, pada saat itu dia melihat apa? Zufirat, ketika neraka jahanam itu bernafas, ya. Artinya apa? Kalau kita bahasakan api itu kan ketika dia bergejolak, ya. Sedang umum itu kan dia belekat-belekat bunyinya gitu ya. Zafratan wahidah, sekali nafas sekali apa? Bunyi letupannya itu. Maka pada saat itu yang terjadilah kharatul malakin muqarrabin wa nabiyyin mursalin ala rukbatayhi. Ya, ketika orang-orang ahli neraka jahanam itu diperlihatkan, ya, diperlihatkan di padang mahsyar tentang keadaan neraka jahanam yang pada sedang menggelegak, ya, satu kali tarikan nafas, ya, maka yang melihat itu ternyata tidak hanya mereka, ya, sampai-sampai juga yang melihat adalah malaikat yang didekatkan kepada Allah dan nabi yang telah diutus, dan semuanya ketika mereka melihat mereka tersungkur, ya, ala rukbatayhi, di atas apa? Lutut mereka, ya, saking apa? Saking takutnya mereka melihat luar biasanya kengerian apa? Neraka jahanam. Maka di sini Ibnu Katsir melanjutkan minal mahabah wal 'azamah wa muayyanatil akbar. Dari hebatnya legak panasnya neraka jahanam, wal 'azamah, dan begitu besarnya dan luasnya neraka jahanam, ya, muayyanatil ahwal, dan kengerian yang betul-betul bisa disaksikan, muayyanah, yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri pada saat itu. Alamat bihi al-asar al-marwi, ya. Pada saat itu semuanya menjadi apa? Pandangan yang ainul yakin, yang kita dengan mata kepala sendiri mampu melihatnya, dan itu satu gambaran yang luar biasa. Maka sungguh sangat menyesal nanti orang-orang yang hanya ketika di dunia disibukkan dengan apa? Harta benda dunia. Ya. Maka ayat berikutnya, summalatus aluna yauma idzin anin na'im. Setelah diperlihatkan adanya gambaran neraka jahim, ya, orang-orang yang ahli maksiat yang melihatnya, bahkan malaikat, ya, dan para nabi, mereka tersungkur. Malaikat muqarrabin saja, malaikat yang mengangkat tasnya Allah itu ala rukbatayhi, tersungkur di atas apa? Kedua lututnya. Maka bagaimana keadaan orang-orang yang pada saat itu apa? Ya, mereka adalah banyak dengan berkelima dengan dosa-dosa mereka karena terlalu sibuk mengejar apa? Perkara dunia ini. Seperti itu. Kemudian sesudah itu mereka akan dibawa ke mahkamahnya Allah, akan ditanya pada hari itu amin, ya, tentang apa? Kenikmatan. Ya. Latus aluna yauma idzin an supriman amallahu alaikum minasihha wal amni warizqi. Pada saat itu mereka akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan, ya, berupa kesehatan. Ketika mereka sehat, mereka gunakan untuk apa? Gitu kan? Ya. Kemudian ketika mereka aman, ya, tidak ada negerinya seperti Myanmar yang kacau, ya, mereka bisa aman, bisa bepergian keluar, pergi ke kantor aman, ya. Tapi ternyata mereka hanya gunakan kesempatan-kesempatan tadi hanya untuk mencari perkara dunia, lupa untuk ibadah. Nah, ini akan ditanya. Rasa aman yang sudah Allah berikan tidak digunakan untuk khusyuk beribadah kepada Allah, ya, hanya mereka mengejar perkara dunia dan warizki, atau hanya sekedar mencari rezeki setiap harinya, sehingga melupakan apa? Perkara ibadah dia kepada Allah. Maka
Maka benar sekali ya digambarkan bahwasanya kelak di hari kiamat kelak ya di padang mahsyar itu seorang itu akan ditanya dengan 4 perkara ya. La tazulu qadama abdin ya. La tazula ya. Jadi la tazulu la tazulu qadama ya abdin. Tidak akan tazul ya. Hilang artinya bergeser dari posisinya. Qadama, 2 telapak kaki ya abdin seorang. Artinya ini ketika orang itu ditanya posisinya adalah dalam keadaan berdiri tegak. Tidak ada yang duduk di kursi, layah-layah di lantai. Orang ketika ditanya di hadapan Allah, karena ternyata disuruh berdiri. Karena di sini diposisikan adalah qadam. Qadam itu adalah telapak kaki yang berdiri. Dan telapak kaki ini disebutkan apa? Qadam, 2 kaki. Artinya betul-betul posisinya apa? 2 telapak kaki yang menempel dengan tanah. Artinya posisinya adalah berdiri. Maka kita jangan menganggap bahwasanya perkara mahkamah Allah Ta'ala itu adalah perkara yang kondisinya itu kayak orang interview ya, nyantai duduk di kursi dan sebagainya. Nah, ternyata posisinya adalah berdiri ya, berdiri. Nah, dan kaki seseorang itu tidak akan bergeser untuk dia istirahat dan sebagainya, untuk diganti kepada kloter berikutnya ya. Hatta yus'ala an umri fima sampai dia ditanya tentang umurnya ya. Berapa sejak dia mukallaf sampai dia meninggal, umurnya itu dipakai untuk apa? Apa saja. Wa an ilmihi ya. Ya. Fima fa'ala fihi. Dan yang kedua akan ditanya tentang ilmunya. Sudah berapa banyak yang dia fa'ala fihi, yang dia bisa beramal dengan ilmu. Jadi ini penting. Orang yang rajin ngaji harusnya juga rajin amal soleh. Jangan sampai rajin ngaji, amal salahnya malah yang banyak, amal solehnya apa? Jalan di tempat atau sedikit ya. Ini insya Allah ini enggak benar ya. Nah, dan di sini insya Allah enggak ada Bu ya. Enggak ada yang ngaku ya. Baik, ya insya Allah enggak ada beneran. Baik. Nah, jadi yang kedua akan ditanya ilmu. Jadi fima fa'alati, terhadap ilmu tadi dia sudah mengamalkan apa saja. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu ya wa aina anfaqahu ya. Kalau harta ini ditanya 2 ya. Dari mana dapat dan dari mana dia habiskan. Oh, dia belikan pulsa katanya tadi. Pulsanya buat apa ya kan? Nah, atau dia belikan apa saja ya. Ternyata hartanya ini tidak dia gunakan untuk kebaikan ya, dalam jalan Allah ya. Maka ini akan ditanya. Mungkin dia selamat mencarinya halal tapi dia keluarkan untuk haram. Atau carinya dia haram, ya, dia infakkan di jalan Allah, tetap itu juga tidak akan diterima. Jadi harus dua-duanya benar. Dia dapat halal, ya, dia keluarkan untuk di jalan halal, ya, sehingga dia akan selamat. Ya. Tapi kalau dia nggak benar, ya salah satunya, ya, maka akan dicatat. Ya. Kemudian wa anjismi fima ablah, ya, terhadap jasad kesehatannya itu fima ablah, ya. Ya. Sampai dia itu sakit dan sebagainya sampai dia meninggal. Ya. Ketika dia itu punya jasadnya, badan yang sehat, ya, dia menunda hajinya. Ya, dia pengen haji kalau sudah usia 60 tahun. Ya. Padahal dia sudah cukup untuk berangkat. Ini akan ditanya. Ya. Dengan syarat-syarat aman di jalan ya, dan sebagainya. Ya. Tidak pandemi ya, mungkin bisa berangkat. Kalau nggak pandemi, ini masih menunggu informasi dari apa? Kedubes. Baik. Maka dari sini ayat ini mengisahkan bagaimana seorang akan ditanya, ya, akan ditanya tentang segala nikmat yang Allah berikan. Nah, ini sebagai penutup dari ayat yang ke-8, kita angkat satu cerita, ya, cerita terbaik, yaitu cerita Nabi dan para sahabatnya. Ya. Nah, kita gali cerita ini, ya, semoga bisa kita renungi. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, karya Ibnu Jarir At-Tabari, dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadis riwayat Abu Hurairah, pada saat itu qala bainama Abu Bakar wa Umar jalisani idjauma Nabi qala, ya, pada saat itu ada sahabat terbaik yaitu Abu Bakar dan Umar, sedang mereka duduk-duduk, ya, kalau kita bahasakan layah-layah.
kemudian tiba-tiba datang ya di sisi mereka berdua Nabi. Ya, kalau kita mungkin bayangkan ini adalah kejadian di sekitar apa Masjid Madinah, karena Nabi itu kan apa rumahnya di sekitar apa Masjid Madinah, ya kan, berhimpitan, berdekatan. Ya, maka tiba-tiba Nabi datang lihat sahabat teman akrabnya. Kan kita kalau sama teman akrab sering pengen ngumpul ya, karena cerita mengungkapkan isi pikiran itu kayak satu kenikmatan, ya, bisa bercengkrama. Tapi di masa pandemi ini kita hanya bisa virtual, nggak apa-apa ya. Maka pada saat itu Nabi datang, faqala ma ajlas ummahakum, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini, ya, kata Nabi. Qala, maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau dengan benar wahai Nabi, ma akhrajna min buyutina ilal ju', tidak ada yang menjadikan kami keluar dari rumah kami kecuali rasa lapar. Rasa lapar. Jadi seorang sahabat pun satu ketika Allah uji dengan apa kelaparan. Ya. Ya, jadi tidak semuanya kemudian orang beriman itu setiap waktunya mereka Allah cukupkan dengan rezeki. Ya, karena rezeki itu adalah kasbu, sesuatu yang dicari. Tapi pada saat itu mereka sedang merasakan rasa lapar. Ya. Nah, qala ya. Kemudian Nabi mengatakan ya kepada sahabatnya, walladzi ba'atsani bil haqq ma akhrajani ghairu. Dan demi zat yang mengutusku dengan benar yaitu Allah, tidak ada yang menyebabkan aku keluar juga karena rasa lapar tadi. Sama ya. Jadi Nabi itu sama sahabatnya itu apa? Sama-sama lapar intinya. Ya, fantalaqu hatta atu baita rajulin min al-ansar. Kemudian mereka apa? Maaf nih suara anak-anak lagi. Mereka pergi ke satu rumah dari salah seorang sahabat Ansor. Ya. Kemudian fastaqbalat sum al-mar'ah, lalu kemudian mereka bertemu salah seorang perempuan yang ada di rumah sahabat Ansor tadi. Maka faqala Nabi, ya, maka Nabi berkata kepada perempuan tadi, aina fulan, di mana yang laki-laki, maksudnya mungkin suaminya atau saudara laki-lakinya, ya, aina fulan. Faqalat ya. Ya, maka perempuan tadi mengatakan kalau dia istrinya berarti suaminya, ya. Dahaba di bulan nama, ya. Suami saya itu sedang pergi untuk mencari air buat kami. Jadi air itu di Arab memang dicari pada saat itu. Nggak kayak sekarang Allah berikan nikmat keran saja dengan pam dan sebagainya. Faja'a sahibuhum yahmilu kirbatahu, ya, faqala marhaban mazara al-ibad syai'un afdal min nabiyyin zaronil daud. Maka kemudian sudah itu tiba-tiba datang ya suaminya tadi ya dengan membawa kirbah. Kirbah itu adalah semacam wadah dari kulit ya yang biasa dipakai untuk membawa air. Jadi kalau kita istilahkan sekarang seperti ember yang dibikin dari kulit, karena zaman dulu nggak ada plastik, adanya apa kulit, mungkin kulit kulit onta yang gede gitu kan, diangkat gitu, namanya kirbah ya. Kalau sekarang mungkin ada Tupperware ya. Nah, faqala marhaban ya, laki-laki tadi suaminya mengatakan selamat datang. Maka dia mengatakan sungguh tidak ada hari yang paling indah kecuali hari ini di mana seorang sahabat biasa dikunjungi oleh apa sebaik-baik nabi ya, yaitu Nabi Muhammad ya, karena nabi itu adalah Nabi Muhammad. Dia mengatakan mazarul ibad syai'un afdal. Tidak ada kunjungan terbaik kecuali hari ini karena dia dikunjungi oleh nabi. Maka kemudian dia menggantungkan kirbahnya tadi di karobin nakhlah, di dahan kurma. Kemudian dia pergi lagi, masya Allah, ya bi'adat, ya dengan apa? Dengan membawa kurma yang siap makan. Ya, subhanallah, dia sebenarnya membawa air untuk keluarganya, tapi datang Nabi dan sahabatnya 3 orang sedang lapar, makanya pasti kalau orang sedang lapar makannya banyak itu kan suatu hal yang maklum dan sangat masuk akal. Ya. Tadi dia nyarikan air, ya. Ternyata seorang nabi dan sahabat terbaik Abu Bakar dan Umar mengunjungi, maka kemudian dia menyuguhkan tidak hanya sekedar air, ya. Dia mencari lagi keluar ke kebunnya dengan bi'adah, dengan setangkai kurma, ya. Mungkin kalau kurma itu kalau di Indonesia yang sedang panen bisa sampai 5 kilo. 5 kilo itu kalau orang 1 kilo makan kurma dengan kondisi kurma di Madinah, ya, kurmanya besar-besar, dengan dibayangkan kayak Indonesia kurmanya kecil. Kurma pada zaman Nabi itu 3 itu gede-gede. Ya.
cukup untuk mengenyangkan apa buka puasa hari itu. Nah kita 3, apalagi yang dapat pas waktu di pinggir jalan ya, dapat sedekah liter atau apa, kurmanya kecil sekali, dikasih air minum ya dia pulang masih lapar. Ya, tapi kalau pada zaman Nabi kurmanya itu sangat besar, ya, 3. Nah, dia bawa 1 irar, 1 apa? Tandan kurma. Ya, itu bisa beratnya mungkin lebih 5 kilo. Ya. Faqala Nabi ala kunta istaneta. Ya. Kenapa engkau tidak memilah-milah dulu kurma? Maksudnya dia kan tadi membawa 1 tangga besar kurma. Kenapa enggak dipilah yang bagus untuk keluargamu yang sebagian untuk kami? Maka sahabat tadi Ansar tadi mengatakan ahbabtu an takunu ladzi tahtaruna alayya ahinakum. Ya. Aku sungguh lebih suka ya engkau Nabi dan para sahabatmu Abu Bakar dan Umar yang akan memilih sendiri yang terbaik untuk kalian konsumsi. Masya Allah, ini adalah satu adab sopan santunnya sangat luar biasa dalam menjamu tamu. Jadi kalau kita itu masak ya, masak ayam ya, maka pahanya atau dadanya jangan disembunyikan untuk anak-anak kita. Suguhkan semuanya, maka kemudian silakan tamu itu yang akan memilih. Ini termasuk adab yang sahabat Nabi sudah ajarkan. Ya, maka kemudian summa akhadal apa safrah faqala lahu. Maka kemudian sesudah itu sahabat ya Ansar tadi masuk lagi, karena saya itu kan terjadinya di luar rumah, maksudnya di teras rumah. Kemudian dia masuk ke rumahnya mengambil pisau. Nah, buat apa ini? Pisau. Ya, faqala lahu Nabi, kemudian Nabi berkata kepadanya, iya kawal halu. Ya. Janganlah engkau itu apa? Halub dari kalimat halib yaitu perahan. Maksudnya iya kawal halub, janganlah engkau memotong kambing perahanmu. Maksudnya seperti itu. Maksudnya jangan engkau udah ini maksudnya cukup dengan kurma dan air saja. Dan janganlah engkau menyembelih hidangan berupa kambing perahan untuk disembelih jadi dengan pada kain. Iya kaulah halum. Enggak usah ditambah lagi dengan sembelihanmu gitu. Tetapi ternyata sahabat tadi pada bahalahum yauma ini fa'al. Lalu kemudian dia pergi ke belakang menyembelih lagi al-halub yaitu kambing perahan yang sedang ya biasanya kalau perahan itu biasanya gemuk-gemuk ya, sehingga muncul susunya. Itu yang dihidangkan terbaik untuk Nabi. Maka kemudian dia menyembelihnya dan menghidangkan kepada Nabi hari itu juga, subhanallah. Maka orang Arab itu karena biasa menguliti kambing atau sangat cepat ya, mungkin setengah jam langsung dibakar di perapian yang panas ya, mereka itu sudah langsung bisa menyantap ya. Ya. Maka faqala lahun Nabi, maka Nabi kemudian terakhir ya, beliau mengatakan ya, nah kita pahami ini dengan baik-baik redaksi hadisnya. Latus alun an hada yaumal qiyamah. Nabi kemudian mengatakan kepada 2 sahabat terbaiknya, orang-orang yang punya iman tinggi yaitu Abu Bakar dan Umar, ya, mengatakan sungguh kalian kelak ya akan ditanya tentang hari ini pada hari kiamat. Ya. Akhrajakum min buyutikumul ju', ya, kalian keluar dari rumah dalam keadaan sangat-sangat lapar, demikian saya juga sangat lapar. Falam tarji'u hatta asabtum, dan kalian tidak pulang kecuali sudah dalam keadaan perut yang sudah sangat kenyang. Makan ya minum sudah ada suguhannya, buahnya juga kurma, makannya daging steak dari kambing perahan. Subhanallah, fahada minan naim. Ini adalah bagian dari naim yang akan nikmat yang Allah akan tanya. Subhanallah. Jadi kita tidak bisa membayangkan kita keluar dalam keadaan lapar bersama teman kita, kumpul-kumpul, tiba-tiba ada orang yang mentraktir nih bahasa sekarang ya, mentraktir makan ya, kemudian diajak ke restoran, kemudian dikasih makan, minum dan sebagainya, bahkan pulang mungkin dipesankan tiket ataupun perjalanan ya, bahkan mungkin dan lain sebagainya. Ini adalah satu nikmat dan suatu saat akan ditanya ya, tentang nikmat tadi. Setelah kalian kenyang tadi buat baca Quran, buat sholat atau malah buat main futsal gitu ya, atau buat yang lain, main HP seharian. Ini akan ditanya, ya kan? Nah, seperti itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, nomor 1609, bisa dilihat di juz yang ke-3, ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah kenikmatan yang Allah berikan yang suatu saat akan semalatus aluna yauma ini amin amin. Ya, kenikmatan itu semuanya akan ditanya, ya. Maka sebagai penutup,
Ya, kita angkat satu surat ya. Dari Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati suatu saat akan ditanya. Ya, maka kita berbekal dengan terbaik, kita jadikan harta kita adalah harta akhirat, dan kita gunakan sebaik-baiknya harta itu di dunia. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Bisa dibuka mood-nya, Bu Dinar Siregar, atau kita cukupkan? Ada yang tanyakan? Bu Dinar mau bertanya, Bu? Ada yang cukup ya? Atau saya belum buka chatnya ini? Oh ya, ini chat. Oh iya. Suaranya masuk tadi, Bu? Masuk, dengar. Alhamdulillah. Salam.